melihat kepada diri kita sendiri, sejauh mana persiapan kita untuk menghadapi esok hari. Apa-apa yang terjadi di kemarin yang telah lalu itu tak akan mungkin bisa berulang, walaupun itu kebaikan tidak mungkin kita menambahnya. Kalaupun itu kejahatan tidak mungkin kita menundanya atau menggagalkannya. Maka yang berlalu itu sudah menjadi catatan amal kita, catatan sejarah menurut perjalanan manusia. Nah, adapun hari ini yang kita hadapi adalah dengan segala macam problematika kita, dan kita tahu mungkin pagi tadi kita berangkat dari sholat subuh, kemudian pulang mempersiapkan diri untuk bekerja atau berbisnis atau berkebun, ya, sehingga sore ini kita pulang berkumpul lagi sama keluarga. Inilah hari ini, dan sebentar kemudian kita akan tidur, dan kita tidak tahu karena bismika Allahumma ahya wa bismika amat. Tak tahu apa yang terjadi setelah tidur atau pada waktu tidur. Jadi artinya untuk esok hari, untuk yang akan datang, untuk detik mendatang kita perlu persiapan. Nah, untuk perlu persiapan ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita masih di surat 59, ya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kamu menjadi orang yang lupa kepada Allah, nanti kamu pasti lupa pada diri sendiri. Jadi bagaimana mungkin orang yang akan mempersiapkan untuk kehidupan esok itu bisa melakukannya kalau dia sendiri lupa pada dirinya, ya, lupa pada dirinya. Ya, jadi karena itu awalan dari ayat ini tadi, untuk persiapan esok hari kita harus ingat pada diri kita sendiri. Dan ingat pada diri kita sendiri ini, malam ini saya kasih pesan 3 hal secara simpel, secara sederhana, secara mudah, tapi ini mengandung pelajaran yang sangat berat dan panjang. Ini membutuhkan kajian sepanjang kehidupan kita. Yang pertama, marilah kita pahami bahwa kita manusia ini yang tampil sengaja, anak tampil wajah ini kan pakai peci dan segala macam ini supaya tahu antum inilah fisik manusia. Antum juga punya fisik seperti itu. Fisik ini seperti apa? Silahkan buka di Al-Quran surat nomor 23, surat Al-Mu'minun. Sudah sangat jelas di situ disebutkan bahwa kita min nutfah. Nutfah. Dalam bahasa biologi, nutfah artinya adalah sel telur dan sel sperma. Jadi ini sangat menakjubkan. Saya boleh sampaikan pada antum semua, mungkin perlihatkan inilah. Ini ada barang di depan saya ini. Ini ya, sel sperma sama sel ovum membentuk satu sel seperti ini. Cuman satu sel seperti ini. Kemudian dari satu ini dia akan bercabang menjadi banyak sel, ribuan sel dengan berbagai jenis. Ya, miliaran bahkan triliunan sel dalam tubuh kita itu dengan berbagai jenis. Nggak salah Allah memerintahkannya, ya. Maka sampai disebutkan dalam surat Mu'minun itu ujungnya fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha suci Allah yang telah menciptakan dengan sebaik-baiknya. Subhanallah. Bagaimana mungkin sperma dan ovum menjadi sel zigot, cuma satu sel, dari satu sel saja itu bisa menjadi tulang, bisa menjadi kulit, bisa menjadi darah, bisa menjadi otot, bisa menjadi sel saraf, bisa menjadi sel-sel lemak, bisa menjadi sel jantung, bisa menjadi sel macam apapun itu. Siapa yang memerintahkan? Kemudian di antara sel itu membentuk struktur, ya, membentuk jaringan, membentuk organ, akhirnya tumbuhlah ya manusia individu seperti ini dengan kondisi yang sangat indah untuk dipandang. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Subhanallah. Jadi sekalian, pahami bahwa kita ini adalah manusia yang fisiknya pun sudah mengagumkan dari karunia Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya, fisik ini sudah sangat jelas di Al-Qur'an disebutkan bahwa fisik ini membutuhkan juga hal-hal yang fisik. Dalam bahasa Al-Quran surat Kahfi, Qul innama ana basyarum mislukum. Basyar itu membutuhkan hal-hal yang sifatnya manusia. Apa itu? Makan, ya, makan minum, tidur, ya, kemudian istirahat, ya, dari kelelahan, reproduksi, menikah dan seterusnya, ya. Dan itu adalah semua hal-hal yang manusiawi. Jadi karena itu sebenarnya fisik ini cuma itu saja, nggak terlalu rumit itu. Disitulah kita memahami fisik. Karena itu Rasulullah mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak menilai fisik kamu. Jadi fisik tidak menjadi konsideran.
Jadi fisik ini adalah sebenarnya hal yang tak perlu dibesar-besarkan, tak perlu dibangga-banggakan, namun harus dijaga kesehatannya, kira-kira begitu, kebaikannya dijaga. Pembentukannya pun sudah takjub. Mari kita kenal diri kita secara fisik seperti itu. Jadi cukuplah fisik ini dijaga kebersihannya, kemudian diberi asupan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau ngantuk ya tidur, kalau lelah ya istirahat, ya. Ya, kalau sudah saatnya katakanlah sudah dewasa harus bereproduksi ya reproduksi supaya ada keturunannya dan seterusnya, ya. Kemudian kalau kita lapar ya harus makan dan sebagainya. Nah, itu saja yang harus dilakukan di fisik. Itu yang kita kenal, ringkasnya begitu. Yang kedua, secara fisik di dalam tubuh manusia ada bagian yang agak unik di sini, di kepala ini, namanya otak. Sel otak kita itu namanya neuron. Neuron manusia itu ada sekitar 150 miliar sel. Ya. 150 miliar sel. 150 miliar sel, mohon maaf, 100 miliar sel. Ya. 100 miliar sel. 100 miliar sel ini, satu selnya itu punya kemampuan ya kira-kira kurang lebih sama dengan Android, handphone cerdas. Jadi bisa dibayangkan, bahkan di tempat lain dikatakan bahwa satu sel saraf neuron kita itu memiliki kemampuan kira-kira sama dengan satu matahari. Jadi di kepala kita ini ada 100 miliar matahari. Bisa dibayangkan, subhanallah, sekalian, betapa hebatnya fisik kita dalam hal ini otak ada 100 miliar sel. Nah, kemudian manusia harus memahami bahwa otak ini secara fisik ini, tapi secara fungsi dia ada dua. Di otak ini secara fungsi ada dua. Ini yang akan kita kenalkan. Yang pertama, secara fungsi otak bisa untuk berpikir. Otak untuk berpikir. Otak itu dibagi 3 lapisan. Lapisan paling luar itu untuk berpikir. Lapisan tengah untuk berperasaan. Lapisan yang paling dalam itu namanya batang otak. Itu untuk menjaga supaya kita tetap hidup. Disebut sebagai pengendali dari tanda-tanda kehidupan kita. Seperti nafas, suhu tubuh, denyut nadi, itu ada di bagian otak paling dalam, namanya batang otak. Nah, kemudian di bagian tengah ada namanya perasaan, itu bahasa kita hati. Dan kemudian yang di bagian luar, ini bagian luar di sini, paling luar sini, ini adalah bagian yang disebut untuk berpikir. Nah, sekalian, jadi untuk kita kenal yang kedua, bahwa kita punya kemampuan berpikir. Apa itu berpikir? Ringkasnya, berpikir adalah punya ilmu sampai kepada derajat tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tepat, mana yang tidak tepat, mana yang efisien, mana yang boros, ya, mana yang berhasil, mana yang gagal. Ilmu otak dalam hal berpikir. Jadi pahamilah kita semua. Maka Al-Quran mengatakan mulai dari yang paling ringan, afala ta'qilun. Kamu pakai otak enggak? Afala ta'qilun. Ya, kemudian naik lagi afala tafakkarun. Kamu berpikir enggak? Kemudian naik lagi afala tatafakkarun. Ya, kamu berpikir kritis enggak? Berpikir sampai sekuat-kuatnya. Kemudian lagi ada bahasa Al-Quran banyak ayat alam taro, alam taro, alam taro. Alam taro artinya bagaimana pendapatmu. Jadi kita harus punya ide, punya sesuatu yang kita sumbangkan dari pikiran kita. Nah, inilah tolong dipahami, ya, dipahami. Termasuk di Al-Quran juga digambarkan bagaimana sebenarnya mestinya otak melakukan pemikiran yang mendalam, ya. Di Al-Quran dengan bahasa tadabbur, ya, tadabbur, ya. Ya, jadi kita semua bisa punya kemampuan itu. Nah, tinggal sekarang kita tahu bahwasanya berpikir itu butuh ilmu. Berpikir itu adalah kebutuhannya ilmu. Karena itu, kalau kita mengenal diri kita, maka sibukkan diri kita dengan menuntut ilmu. Tadi yang pertama, fisik kita membutuhkan kebersihan, makan, tidur, dan sebagainya. Maka sekarang secara simpel berpikir butuh ilmu. Karena itu majelis pengajian macam ini jangan ditinggalkan, jangan disepelekan. Ini bukan majelis biasa ini. Ini majelis yang sangat berharga. Bukan karena bersama saya, bersama siapapun guru itu berharga. Walaupun one on one, walaupun satu orang dengan satu orang. Nggak mesti masalah jumlahnya. Tapi kalau kita sadar bahwa kita manusia, kita bukan kambing, ya, kita bukan hewan yang hanya sekedar makan, kemudian beranak pinak, kemudian istirahat, kemudian bahkan mungkin merusak sana sini dan sebagainya, memangsa dan sebagainya. Bukan. Kita adalah manusia yang berpikir, maka disebut dalam bahasa biologi Homo sapiens.
Homo sapiens artinya makhluk yang berpikir. Nah, Ewa sekalian, itu yang kedua untuk kita kenal. Dan yang ketiga, yang terakhir yang untuk kita kenal adalah ini. Ini yang paling rumit, yang namanya hati. Kalau secara fisik tadi sudah saya terangkan ada di otak kita juga, namanya perasaan. Bagian limbik kalau di bagian otak. Nah itu hati ini Allah sudah mempertegas, sudah sangat tegas. Bahkan Rasul mengajari kita doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Hati itu di luar kekuasaan kita. Macam mana ciri hati? Rasul mengatakan idza sholahat sholahal jasadu kulluhu. Ya, kalau bagus hatinya maka bagus orang itu keseluruhannya. Jadi intinya hati adalah decision maker atau bahasa Inggrisnya determinan, penentu. Hati ini penentu. Beda sama berpikir tadi. Berpikir hanya cuma tahu bahwasanya ini baik buruk, ini benar salah, ini efisien, ini boros. Berpikir cuma sampai situ, tapi hati itu memutuskan. Contoh, malam ini siapa yang memutuskan? Pernah waktu itu kita pengajian ada 40 orang, ini saya lihat 11 orang ya. Kalau izin beberapa mestinya masih lah 20-30 kira-kira begitu. Oke. Ini kan masalah keputusan. Ya, ini masalah keputusan. Ya dengan kesibukan kita masing-masing insya Allah nggak jadi masalah. Tapi marilah kita bijak mengambil keputusan dalam banyak hal gitu ya. Bagaimana kita memutuskan untuk menyekolahkan anak kita, bagaimana kita memutuskan untuk bekerja di mana, bagaimana kita memutuskan untuk bergaul, bagaimana kita memutuskan untuk misalnya contoh ya, orang banyak nggak terima ketika ada asupan misalnya, jangan kau berikan handphone kepada anakmu ketika anakmu tuh masih usia, ya katakanlah di bawah usia SMP ya. Jadi SMP ke bawah itu memang mutlak banget itu tak perlu diberikan handphone, tidak ada gunanya untuk mereka, bahkan mudaratnya lebih besar. Kalaupun ada manfaatnya itu kecil lah kira-kira begitu. Sedangkan kita kan kaidah agama, mudarat dan manfaat itu diambil dulu, menghindari mudarat, Jadi gini, kalau dibilang handphone dikasih anak SD ke bawah, PAUD sama SD dikasih handphone, apalagi bayi, dikasih handphone, ada manfaatnya? Ada, tapi mudaratnya lebih besar. Maka kaidah agama hindarkan mudarat, bukan ambil manfaat. Masya Allah. Nah, ikhwah sekalian, inilah masalah hati. Ini masalah hati. Sama seperti sekarang, orang guncang. Ini baru-baru ini dikabari akan ada gelombang ketiga COVID. Ada terakhir kemarin ada katanya varian Delta baru yang namanya AY4.2. Ya apa? Saya sudah pernah menyatakan ini semua. Selama masih disebut varian Delta, berarti masih varian of concern. Varian of concern. Varian of concern itu cuma berbahaya, tanda kutip, menular saja. Tapi sekarang sudah terbukti bahwa penularannya sudah lumpuh dengan banyaknya yang sudah vaksinasi dan sebagainya. Jadi intinya, ngapain takut seperti itu? Hati kita ambil keputusan, saya nggak takut. Ya, jangan mundur lagi. Misal contoh, kami di Masjid Aqobah sudah rapat. Ini jangan sampai karena dengar ini besok renggang lagi. Ngapain begitu? Itu namanya hati yang nggak teguh. Maka sebenarnya kita mohon pada Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, sekalian, itulah kira-kira 3 hal yang saya sampaikan tadi, simple tetapi konsekuensinya sangat berat. Halnya untuk dipelajari mendalam sangat panjang, insya Allah sepanjang kehidupan kita nggak akan selesai kita belajarin. Saya pastikan nggak akan selesai. Saya pengajian macam antum ini kira-kira secara rutin sudah 30 tahun lebih. 30 tahun lebih. Tetap masih sampai sekarang. Rasanya setiap pengajian begini masih kurang. Rasanya setiap pengajian sebenarnya masih bodoh. Nah, karena itu nggak ada salahnya kita untuk terus ya. Bukan hanya bersenang-senang untuk menuntut ilmu, tetapi lebih dari itu adalah untuk kita pakai ambil keputusan dalam hati kita dan kita wujudkan dalam amal perbuatan sehari-hari. Demikian aku lupa astagfirullahaladzim, saya kembalikan pada pembawa acara. Tafadhol kalau masih ada kesempatannya. Ya. Baik, terima kasih Ustadz atas paparannya ya. Mengingatkan kita semua betapa besarnya ciptaan Allah ya. Jadi tadi Ustadz sudah ingatkan kepada kita untuk yang perlu kita kenal, yaitu pertama fisik, pikiran, dan hati. Memang ini semuanya bagian dari ciptaan Allah semua. Dan kalau kita mau berpikir, semakin kita banyak berpikir, maka kita akan banyak menemukan keajaiban-keajaiban pada ciptaan Allah ya. Termasuk dalam tubuh kita pun kita akan menemukan banyak keajaiban. Tadi saya sudah sampaikan, ada fisik, ada pikiran, dan yang paling tinggi, lebih tinggi itu hati ya. Mungkin sekarang manusia sudah mulai coba-coba itu kan, membuat secara fisik mungkin sudah mulai lebih bisa, terus pikiran, komputer tuh
sekarang penelitian bagaimana bisa menciptakan sesuatu mesin atau komputer yang bisa memiliki kemampuan untuk belajar ya, pembelajaran itu. Tapi untuk hati kayaknya masih sangat jauh sekali yang bisa tadi Ustaz sampaikan bisa mengambil keputusan. Jadi pikiran mungkin bisa tahu mana yang benar mana benar tapi atau yang salah, tapi tadi yang akan diambil itu yang keputusan itulah hati. Hati itu bisa saja mengambil yang salah diambilnya atau yang benar, itu tergantung dari hati ya. Baik, Masya Allah, semakin kita berpikir dengan ciptaan Allah ini, maka kita akan semakin takjub ya, dan semakin merasa maha besar Allah ya dengan ciptaannya itu. Kita baru-baru ini kan dihebohkan oleh mungkin makhluk Allah yang sangat kecil sekali berupa virus kan. Mungkin virus itulah makhluk yang sangat sederhana, sangat kecil, tapi sudah sangat menggegerkan dunia ya. Padahal banyak lagi ciptaan Allah yang lebih hebat lagi, lebih kompleks lagi. Baik, mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan atau diskusikan, silakan. Baik dengan apa yang tadi barusan disampaikan oleh Ustaz Yono maupun perihal lain dipersilakan. Ini kita masih ada waktu sekitar 6 menit ya, mungkin nanti sebentar lagi bisa. Silakan ikhwah-fillah sekalian. Pak Elan, Pak Rosidi, biasanya ini yang ada pertanyaan. Mungkin Pak Elan dulu, Pak. Pak Elan. Yang lainnya ada Pak Elan, ada Ahmad. Belum. Sabab, Abdullah Hamid, Fauzia, Pak Masyuri ini baru bergabung nih Pak Masyuri nih dari Pusri. Pak Muklis, Pak NSA Susiawan, Pak Sarutomo. Monggo silakan. Kita santai aja, mumpung ada diskusi nih. Jarang-jarang bisa kesempatan diskusi langsung ngobrol bareng dengan Ustadz Yono nih. Di forum inilah kita bisa langsung bercengkerama dengan Ustadz. Silakan bertanya apa saja gitu. Mau pertanyaan agama maupun pertanyaan tentang kedokteran, persilakan. Pak Masuri mungkin, Pak Masuri. Nyimak dulu Pak Bagus. Ya. Jarang-jarang bisa ngobrol dengan Ustadz Yono nih. Kayaknya di forum ini kita bisa kesempatan. Ibu Fazia, silakan Bu Fazia ya. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Bapak-Bapak, Ibu. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Pak Ustadz, ini saya ingin bertanya bagaimana kiat-kiat untuk kita tetap istiqomah dalam kebaikan. Itu aja Pak Ustadz. Baik. Ya, itu aja Bu. Iya Pak Ustadz, itu aja. Baik, saya jawab dengan 2 prinsip ya. Prinsip yang pertama, silahkan buka nanti di Al-Quran surat nomor 6 ya, surat Al-An'am ayat 80-an ya kalau nggak salah, nanti coba silakan dicek di situ. Orang yang istiqomah itu adalah orang yang tidak syirik, itu jawabannya. Jadi bagaimana kita bisa istiqomah? Selama kita tidak syirik berarti kita istiqomah. Itu satu, itu mudahnya begitu aja. Sepanjang kita tidak syirik, kita adalah orang yang istiqomah. Itu saja, itu satu prinsip. Yang kedua, sesuai dengan materi malam hari ini, orang yang istiqomah adalah orang yang makin tahu tentang dirinya. Jadi misalnya begini, fisik ya tadi. Orang kalau tahu bahwa kenapa Rasulullah menganjurkan kita makan itu perutnya atau lambungnya dibagi 3. Ya, sepertiga untuk bagian nasi atau bagian yang padat, sepertiga untuk cairan atau air, sepertiga lagi biarkan kosong. Itu supaya tahu bahwa perut kita itu harus dibagi 3 gitu. Tapi banyak orang nggak tahu atau banyak orang nggak mau tahu sehingga makan dipenuhinya.
bukan sepertiga, mungkin 2/3 bahkan keseluruhannya secara full diisi oleh makanan sehingga kekenyangan, kan seperti itu. Jadi ya, orang tadi nggak bisa istiqomah, bisa istiqomah setelah tahu dia laksanakan. Contoh lagi misalnya sudah saya ajarkan dalam pertemuan kita, udah berkali-kali bahwasanya alhamdulillah kemarin saya udah kasih contoh selama pandemi saya dan keluarga tidak ada yang terkena COVID. Padahal tiap hari saya berjibaku untuk pasien-pasien COVID. Kenapa? Karena saya cukup tidurnya 6 jam. Ya, jadi tidur itu bukan sembarangan ya. Tidur itu mengembalikan kekuatan tubuh, menjaga imunitas dan sebagainya. Jadi intinya orang yang istiqomah kiatnya adalah orang yang paham dengan dirinya. Paham dengan dirinya. Tadi mulai dari fisik, tadi makan, tidur, kemudian juga pikiran. Pikiran apa sebenarnya? Sekarang ini banyak orang bertanya, bagaimana vaksin, bagaimana vaksin, bagaimana vaksin. Padahal saya tanya balik gitu, Anda divaksin enggak? Enggak. Ya sudah nggak usah nanya. Atau Anda sudah divaksin? Sudah. Apalagi mau ditanyakan, kan kira-kira begitu. Nggak usah dipikirkan, ini skenario ini, skenario nggak usah itu. Biarkanlah orang yang memang punya pikiran seperti itu, atau yang berpikir untuk itu silahkan. Macam saya sebagai ahlinya tentu saya harus berpikir supaya saya ngerti. Contoh, baru-baru ini saya meminta pemerintah sangat berhati-hati kalau mau memvaksin anak-anak usia di bawah 12 tahun. Itu saya sudah ingatkan. Termasuk baru-baru ini saya mengusulkan untuk tidak lagi dilakukan pemeriksaan PCR terhadap semua orang yang sehat. Apakah itu traveler, apakah itu kantor-kantor, atau nggak usah perlu dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan PCR hanya diperuntukkan bagi orang yang bergejala yang mau dirawat di rumah sakit. Itu aja, supaya sesuai dengan ilmunya. Itu berpikir. Jadi kalau kita paham seperti itu, insya Allah kita orang istiqomah. Dan yang ketiga masalah hati. Ketika hati kita sudah bahasa Palembang nyodak ngenjuk, ya kita misalnya berada di suatu tempat atau berada dengan kumpulan orang-orang, tapi rasa hati kita nggak nyaman, berarti nggak ngasih dong hati itu, harus diukur dong supaya istiqomah jangan di situ lagi, jangan bergabung sama orang-orang yang seperti itu lagi dan sebagainya. Nah pendek kata jawaban saya ada 2 tadi. Jadi makin kita tahu siapa diri kita, makin istiqomah kita. Yang kedua, cukuplah istiqomah itu bahwa kita tidak syirik. Kita tidak syirik maka disebut sebagai istiqomah. Demikian. Gimana Bu Fauzia? Pak Ustadz. Ya. Iya, makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Alhamdulillah, saya kira kami cukup ya. Ini sudah mau Isya atau masih ada lagi Ustadz? Atau Pak Ilan mau ada lagi? Ada 5 menit lagi sebelum Isya? Enggak Mas, enggak. Oke. Belum. Mungkin ada lagi, kalau nggak ada kita tutup saja nih, sudah mau 5 menit lagi. Jadi terima kasih Ustadz tadi disampaikan untuk kita istiqomah. Jadi salah satunya dengan lebih mengenali diri kita Ustadz ya. Ya. Kita bisa mengetahui sifat-sifat diri kita. Jadi tadi dari secara fisik, ada pikiran dan hati ya. Dan yang kedua, cukuplah istiqomah itu kita tidak syirik ya. Alhamdulillah, semoga benar-benar kita bisa istiqomah selalu ya memegang agama Allah ini. Mungkin sebelum kita tutup ada yang ingin sampaikan lagi Ustaz sebagai penutup kesimpulan. Simpulannya pada malam hari ini, mari sama-sama saya dan antum semua untuk terus bersemangat mengenal diri kita. Ini adalah pelajaran yang paling penting, pelajaran yang nggak perlu ada sekolahannya dimanapun, pelajaran yang harus kita lakukan kapanpun kita, dimanapun kita ya. Artinya mengenal diri itu tak kenal tempat, tak kenal waktu, dan tidak kenal usia. Pokoknya kapanpun kita punya kesempatan, mari kita merenungkan untuk mengenal diri kita. Kita latihlah kira-kira. Saya dan antum semua demikian. Baik, terima kasih banyak Ustadz Profesor Nyono atas tausiahnya pada malam hari ini, walaupun hanya sebentar, tapi insya Allah ini sangat berarti bagi kita semua ya. Amin. Ini apa Pak NS Anas Sosiawan angkat tangan, ada yang ingin disampaikan? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara kita untuk mengenal diri sebenar diri itu Ustadz? Kalau caranya sudah saya sebutkan tadi ya, artinya gini, untuk mengenal fisik kita, kita harus tahu bahwa fisik itu dicukupkan dengan nutrisi, makan, tidur, ya, menikah, artinya bereproduksi seperti itu.
Kemudian untuk mengenal pikiran yaitu dengan ilmu. Makin kita beri ilmu, makin kita belajar ilmu, makin kenal kita dengan pikiran kita. Yang ketiga, hati. Hati itu adalah isinya zikir. Makin kita berzikir, makin kita kenal hati kita. Nah, itu caranya seperti itu. Kalau soal kapan kita akan benar-benar mengenal diri kita, saya nggak tahu. Mungkin saja sampai kita wafat juga kita belum mengenal sebenar diri kita secara tuntas untuk itu. Kecuali memang Rasulullah Muhammad SAW yang sudah diajarkan Allah tentang mengenal bukan hanya dirinya, tapi mengenal juga seluruh sifat-sifat manusia. Jadi karena itu, coba aja terus ini, saya juga mencoba bagaimana kita mulai menata diri kita dari fisik, pikiran, dan hati tadi. Insya Allah kalau ini terus kita latih, kita wujudkan dalam keseharian kita, mudah-mudahan kita akan setidak-tidaknya lebih kenal dengan diri kita dibanding kemarin. Demikian. Makasih Ustadz. Sama-sama. Baik, terima kasih Ustadz Yono. Mungkin insya Allah kita akan istiqomah juga mengikuti pengajian bareng Profesor Yono ini setiap hari Selasa malam ya. Insya Allah ini salah satu ikhtiar kita supaya kita bisa istiqomah ya. Walaupun cuman sebentar-sebentar atau setengah jam ya. Insya Allah kalau kita konsisten istiqomah, insya Allah ini akan terus meningkatkan keimanan kita dan keislaman kita ya. Baik, mungkin tadi sudah ditutup oleh kesimpulan oleh Profesor Yono. Mungkin kita tutup saja pengajian kita malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika. Baik, saya sebagai moderator apabila ada yang salah atau kekurangan pada ikhwah fillah saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya. Ya. Terima kasih Ustadz. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Izin semua. Yuk. Assalamualaikum.